Kisah ini berawal dari negeri Melayu tua. Tersebutlah sebuah negeri tua di kaki Bukit Barisan dan Gunung Dempo. Negeri yang berkebudayaan sangat tua dikenal dengan megalitikum. Nama peradaban itulah negeri pertama orang-orang Melayu loh. Bukti-bukti sejarah terhampar berupa batu-batu berukir, tempayan kubur batu, lesung batu, dan menhir. Kawasan negeri tua itu sekarang dikenal menjadi beberapa wilayah, yaitu Kota Madia Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, Batu Raja, dan daerah sekitarnya. Rumah-rumah mereka terbuat dari kayu beratap daun rumbia, berdinding kulit pohon, berlantai belah bambu. Pemukiman mereka dipagari dengan kayu atau bambu. Mereka namakan talang. Talang itu bersatu menjadi satu kawasan negeri. Namun sayang belum ada nama negeri itu. Kala itu negeri tak bernama dipimpin oleh Puyang Datu penguasa Bukit. Suatu hari dia berpikir tentang nama negerinya. Lalu dia memanggil para tetua, hulu balang, laskar, dan datuk-datuk talang bermusyawarah tentang nama negeri. Berkatalah Puyang Paniti Bukit, dia seorang hulu balang negeri itu. Kami menyerahkan nama pedatuan sesuai yang Puyang ketahui, sebab Puyang yang memimpin pedatuan. Semua pun sepakat kalau negeri ini Puyang Datuk penguasa Bukit yang menamai. Suatu sore yang cerah, pergilah Puyang Datuk penguasa Bukit berjalan-jalan di sekitar pedatuan, mendatangi talang-talang rakyatnya, naik bukit, turun bukit, kadang dia menyeberangi sungai. Dia mencari ilham nama pedatuan, tibalah beliau di sekitar bekas ladang, yang mulai menjadi hutan belukar. Jalanan setapak mulai sepi, hanya beberapa penduduk berlalu. Datuk mau kemana kiranya? Sampai jauh ke sini. Tak ada dan hanya berkeliling-keliling saya. Warga itu berlalu dan tinggallah Puyang sendiri. Di kiri kanan jalan terdapat banyak rumput putri malu, berbunga indah yang didatangi banyak lebah madu, kupu-kupu dan kumbang. Tanpa sengaja Puyang terinjak daun-daun rumput putri malu itu. Saat beliau melihat daun rumput putri malu tampak mengkerut seperti menjadi layu, berpikirlah dia akan perbedaan daun rumput putri malu dengan daun tetumbuhan yang lainnya. Kalau daun lain tersentuh hanya bergoyang, tapi daun rumput putri malu malah mengkerut seperti layu. Terpikirlah terus-menerus akan daun rumput tersebut. Daun yang malu, seperti wanita yang pemalu. Hidup memang harus ada malu. Daun itu juga seperti melayu saat disentuh. Aku juga sudah tidak sopan menginjak daun-daunnya. Kita harus menghormati semua makhluk hidup, walaupun itu hanya rumput yang lemah berdahan rendah. Kita sebagai manusia haruslah memiliki malu. Malu sudah tua, berbuat tidak sesuai. Wanita juga perlu malu agar menjadi wanita terhormat. Jadi pemimpin yang tidak adil malu. Hidup memang perlu memiliki rasa malu. Daun rumput itu melayu, dahannya menjadi rendah. Manusia haruslah rendah hati. Tumbuhlah di dekat tanah, haruslah manusia ingat asalnya dan kemana dia akan berakhir. Itulah pikir Puyang penguasa Bukit. Bagaimana kalau dia namakan negeri dengan Putri Malu? Tapi tidak sesuai, sebab negeri bukan hanya untuk wanita. Daun rumput yang seperti layu terus berputar di benaknya. Maka dia namakan negerinya itu dengan nama Pedatuan Melayu. Lalu diumumkan pada semua rakyat nama pedatuan mereka. Dengan demikian Puyang Datuk penguasa Bukit juga dikenal dengan Datuk Melayu. Puyang Datuk penguasa Bukit memiliki ilmu sakti yang bersifat turun-temurun. Ilmu warisan warga atau keluarga ini hanya boleh diwariskan pada satu orang keturunan saja, sehingga Puyang penguasa Bukit memanggil dua anaknya, Pendape dan Merajo. Puyang Datuk berkata kalau dia ingin mewariskan ilmu Raja Bumi, ilmu menguasai kekuatan bumi, pemiliknya tidak dapat dikalahkan, sebab kalau dia terluka lalu dia tersentuh tanah, lukanya akan sembuh secara ajaib. Pemilik dapat menembus tanah dan berjalan di dalam tanah. Puyang Melayu sudah tua dan hendak mewariskan ilmunya. Tapi ilmu Raja Bumi hanya dapat diwariskan pada satu orang saja,
Yang akan mewarisi adalah orang yang benar-benar berhati baik dan bersih. Untuk itu Puyang Datuk berkata agar kedua anaknya duduk mendekat, bersila dan pejamkan mata dan mengosongkan pikiran, sebab ilmu sakti ini akan berpindah sendiri dan mencari tuannya yang cocok. Kemudian Puyang Datuk memejamkan matanya, di dalam hatinya dia membaca mantra kesaktiannya. Sementara Pendape dan Marajo duduk bersila dengan konsentrasi. Dalam waktu setengah jam kemudian, tiba-tiba angin berhembus kencang, awan hitam datang dan hujan turun lebat. Petir menyambar dan kilat bersabung. Setelah keadaan cuaca tenang, muncul sebuah benda kecil terbang bercahaya dari mulut Puyang Datuk. Terbang mengitari Pendape dan Marajo. Lama benda kecil bercahaya seperti kunang-kunang itu terbang berputar-putar untuk memilih akan masuk ke dalam tubuh siapa. Ternyata ilmu Raja Bumi memilih Pendape sebagai tuannya. Maka masuklah ke dalam tubuh Pendape, sehingga Pendape lah yang mewarisi ilmu sakti Raja Bumi, ilmu penguasa kekuatan bumi. Marajo sangat tidak menyukai akan itu. Dia sebagai kakak merasa kalah dari adiknya. Memang Marajo orangnya keras dan ambisius. Marajo ternyata diam-diam menyimpan rasa kecewa pada Pendape. Teringat juga 5 tahun lalu di mana Pendape juga menikahi gadis yang dia sukai. Seorang gadis cantik bernama Putri Daun Pandan, anak dari Puyang Lasemah. Putri Daun Pandan memang menjadi pujaan bujang-bujang pada masanya. Hati Marajo merasa kecewa dan iri pada Pendape, walau Pendape adalah adik kandungnya sendiri. Suatu hari anak Pendape bertengkar dengan anak Marajo. Marajo sangat marah sekali dan dia datang melampiaskan kesalahannya pada Pendape dengan alasan itu. 2 hari 2 malam mereka berkelahi. Pendape hanya mengimbangi saja kakaknya. Dia tidak bermaksud berkelahi dengan kakaknya. Maka datanglah Puyang Datuk melerai. Namun telah banyak batu hancur dan alam binasa. Pendape menangkap isyarat lain kalau kakaknya membencinya dan tidak menyukainya. Namun dia mencoba bersabar dan mengalah. Puyang Datuk akhirnya tutup usia. Jasadnya dimakamkan di dalam tempayan batu di sebuah bukit. Di dalam tempayan juga dimasukkan bekal kubur seperti manik-manik dan lainnya. Begitulah cara-cara orang Melayu zaman megalitikum menguburkan orang mati. Persembahan juga diletakkan di barisan menir sebagai penghormatan pada arwah Puyang Datuk. Pedatuan Melayu kehilangan pemimpin, sehingga dilakukan pemilihan datuk untuk memimpin. Para tetua datang berkumpul dan menjelaskan kriteria pemimpin yang terkuat menjadi pemimpin dan yang dipilih oleh rakyat. Pendape ingin ikut pemilihan menjadi Puyang Pedatuan Melayu, tapi dia menolak karena kakaknya Marajo berhak mewarisi kepemimpinan. Sehingga rakyat dan tetua Pedatuan mengangkat Marajo sebagai datuk yang baru. Oleh rakyat, Marajo diberi gelar Puyang Rajo Batu, sesuai keahliannya mengendalikan batu-batu. Tapi sayang, sifat asli Marajo tidak berubah, bahkan bertambah angkuh. Menjadi pemimpin membuat Marajo sombong dan semena-mena. Begitupun dengan pelakuannya dengan adiknya Pendape. Marajo selalu curiga pada Pendape kalau dia akan mengambil alih kepemimpinan. Dia tahu kalau rakyat lebih mencintai Pendape daripada dirinya. Marajo selalu mengawasi gerak-gerik Pendape. Pendape tidak tenang sehingga dirinya banyak melamun. Entah bagaimana dia meyakinkan kakaknya tentang kesetiaannya dan rasa sayangnya pada sang kakak. Datanglah dia pada mertuanya, Puyang Lasemah. Anakku, kalau demikian keputusanmu, laksanakanlah. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain keluarga kita. Rahasiakan dahulu kepergianmu agar tidak menjadi gaduh. Seorang adik ipar Pendape bernama Rawas mendengar semua percakapan dari dalam kamarnya. Sepulangnya Pendape, Rawas juga meminta izin untuk menemani kakaknya. Tentu ibu dan ayahnya setuju agar anak perempuannya tidak terlalu sedih apabila adiknya yang menemani. Akhirnya, untuk menghindari darah bersaudara, Pendape memutuskan pergi dari Pedatuan, pertarungan atau pertumpahan Melayu. Dia membawa anak istrinya, seorang adik ipar juga menyertai bersama keluarganya. Seorang kemenakannya yang sudah piatu bernama Serunting juga ikut. Ada juga 10 orang sahabat dan tetangganya yang ikut pindah untuk pergi membangun pedatuan baru. Rombongan kecil terdiri dari 30 keluarga itu pergi menghembus hutan rimba saat pagi menjelang subuh. Tidak ada penduduk yang melihat kepergian rombongan mereka. Oleh pengikut Pendape, dia diangkat menjadi pemimpin, maka dia digelari Puyang Pendape, Pancari Negeri. Bukan tanpa alasan, penduduk-penduduk yang ikut pergi
Karena mereka merasa tidak suka dengan kepemimpinan Puyang Rajo Batu atau Marajo yang semena-mena. Mereka merasa tenang dan aman bersama Puyang Pendape yang berbudi luhur. Pada awalnya Puyang Pendape dan pengikutnya hidup berpindah-pindah. Banyak bertemu dengan kelompok-kelompok suku yang juga masih hidup nomaden kala itu. Nomaden berarti hidup berpindah-pindah atau mengembara, tidak menetap. Ada yang berkelompok kecil dan cukup besar. Puyang Pendape mendekati mereka baik lalu diajak bersama mereka, sehingga menjadi banyak pengikut Puyang Pendape. Tidak berhenti di situ, penduduk Bebatuan Melayu yang telah kecewa dengan kepemimpinan Puyang Marajo juga banyak yang pergi diam-diam di malam hari menyusul Puyang Pendape. Puyang Pendape Pancari Negeri dengan pengikutnya membuka hutan belantara yang bertanah subur. Adik iparnya Rawas adalah adik juga teman setianya. Mereka akan memulai hidup baru. Bermacam jenis pohon-pohon besar mereka tebang, seperti pohon ulin, pohon meranti, pohon merbau, dan lainnya. Pohon paling banyak ditemukan pohon meranti, lalu talang mereka namakan talang meranti. Pohon juga dijadikan bahan membangun rumah. Anak sulung Puyang Pendape juga giat membantu sang ayah dan warganya bekerja. Walau dia anak pemimpin, tapi dia tidak sombong dan tidak terpangku tangan, sehingga bertambah cintalah pengikut Puyang Pendape pada mereka. Nun jauh di Bebatuan Melayu terkabar berita maju pesatnya Bebatuan Pendape. Telah banyak penduduk Bebatuan Melayu yang pindah ke Bebatuan baru itu. Penduduk sangat mencintai Puyang Pendape sebab dia pemimpin yang sangat bijaksana. Puyang Rajo Batu sangat khawatir akan wibawanya. Dia iri dan gusar sekali. Dia takut semua penduduk di Bebatuan Melayu pindah ke Bebatuan Pendape. Maka malulah dirinya sebagai pemimpin. Sebelum semua itu terjadi, segera bertindak. Pikirnya, dia akan kemudian memanggil pembesar Bebatuan. Aku mengumpulkan kalian untuk menyerang Bebatuan Pendape. Dia telah menantang perang dengan menghasut penduduk untuk pindah, sehingga hampir setengah rakyat Pendape pindah ke Bebatuan baru itu. Kalau kita tidak bertindak, Bebatuan Melayu akan runtuh. Bebatuan Pendape adalah pemberontak, sedangkan orang adalah pengkhianat. Maka jaga perbatasan, tangkap yang akan pergi. Kalau melawan, hukum mati. Puyang, apakah tidak salah apa yang Puyang katakan? Karena kita akan menyerang sanak saudara kita sendiri, sedangkan Puyang Pendape adalah adik kandung Puyang. Sebaiknya dipikirkan ulang sebab kita satu asal, bersaudara, berkeluarga. Kita juga semua sama-sama, yaitu orang Melayu. Wahai kemenakanku Puyang Rajo Batu, ada baiknya kita bermusyawarah saja dengan Puyang Pendape. Seandainya ada rakyat kita yang pindah tanpa izin, maka hendaklah dia mengembalikan. Puyang Lasema, apakah lantaran dia menantumu sehingga engkau tidak mau menyerang Bebatuan yang jelas-jelas hendak meruntuhkan Bebatuan kita? Kau ternyata bukanlah orang yang bijak, mencampur aduk urusan pemerintah dengan urusan pribadi. Lalu apa hakku sebagai pemimpin yang telah diangkat kalian? Apakah kalian hendak menjilat ludah atau hendak menjadi pemberontak juga? Membangkang lalu menjadi pengkhianat. Dia tidak suka dibantah dan dinasehati karena dia merasa dirinya sangat pintar dan benar. Maka semua hadirin diam. Para hulu balang, tetua adat, para datuk-datuk dan laskar akhirnya mematuhi perintah Puyang Rajo Batu. Puyang Lasema dan Puyang Mahat tidak habis pikir mengapa Puyang Rajo Batu selalu membenci Puyang Pendape, padahal saudara kandungnya sendiri. Puyang Lasema dan Puyang Mahat sudah tua dan mereka memiliki banyak pengalaman hidup dan wawasan memimpin, tapi mereka tetap patuh perintah pemimpinnya. Mereka bukan orang yang mementingkan urusan pribadi. Maka berangkatlah 10.000 laskar Bebatuan Melayu menyerang Bebatuan Pendape. Kabar akan adanya serangan sampai ke telinga Puyang Pendape. Dia juga tidak habis pikir mengapa kakaknya tega menyerang Bebatuannya, padahal dia adalah adiknya sendiri, sedangkan rakyat juga rakyat Bebatuan Melayu. Pergilah Puyang Pendape bertapa di malam harinya di sebuah bukit kecil di sisi talang meranti. Di atas bukit kecil itu ada sebuah gua kecil, entah apa yang dia dapatkan dalam pertapaannya itu. Namun semua rakyatnya tidak mengerti mengapa tidak ada persiapan perang. Semua sudah berkumpul di balai Bebatuan dengan senjata di tangan. Puyang Pendape tampak tidak bersemangat. Dia menyayangi semua rakyatnya dan rakyat saudaranya. Terpikirkan akan banyak janda dan anak-anak yang terlantar. Rakyatku semua, aku mencintai kalian semuanya. Dan aku tidak ingin kita berperang dengan saudara kita sendiri. Aku tidak meragukan kesetiaan kalian. Tapi yang kita dapat dari perang saudara ini, selain kesedihan, kita akan mendengar jeritan saudara kita atau tangisan anak istri kita. Hanya itu yang kita dapatkan. Aku memerintahkan kalian semua, termasuk istri dan anakku, untuk mempersiapkan perbekalan untuk pergi lebih jauh lagi.
Buatlah kelompok-kelompok kalian, lalu bangunlah talang-talang yang baru di mana saja di bumi ini. Bawalah bibit-bibit tanaman, ternak, dan perabotan rumah tangga kalian. Gunakan senjata untuk berburu dan melindungi diri dari bahaya. Hanya itu perintahku yang harus kalian taati semuanya. Pergilah. Puyang, Puyang, cepat kemas barang-barang keluargamu. Mengerti? Rawas, jagalah kakakmu dan kemenakanmu. Pergilah secepatnya. Laskar Pedatuan Melayu sudah memasuki perbatasan Pedatuan Pendape. Gapura yang terbuat dari kayu beratap daun rumbia kosong. Tidak satupun penjaga di sana. Pasukan pertama Pedatuan Melayu membakar gapura. Mereka terus masuk untuk mengintai, bersikap waspada kalau ada jebakan atau musuh bersembunyi. Seorang prajurit diutus menemui Puyang Marajo di tendanya, melaporkan situasi. Tampak para hulu balang dan para datuk mendampingi sambil mempelajari situasi. Puyang Marajo memerintahkan agar tetap berhati-hati, sebab dalam perang yang berperan adalah strategi bukan jumlah. Perang adalah tipuan bukan yang tampak. Perintah mengepung Pedatuan Pendape dijalankan. Hulu Balang Pibang, lakukan ronda dan periksa bukit di sisi pemukiman sesuai laporan pasukan pengintai. Pasukan Puyang Marajo terus masuk tanpa halangan. Mulai ada kelompok menemukan talang. Saat mereka masuk, talang telah kosong. Rumah terbuka dan kosong, tidak ada perabotan. Mereka kemudian menyadari kalau talang telah ditinggalkan penduduknya. Begitulah semua talang-talang telah kosong. Begitu juga balai pedatuan juga kosong. Pasukan sekarang mengepung Talang Meranti. Pasukan lebih banyak sebab diketahui Talang Meranti tempat kediaman Puyang Pendape. Namun mereka hanya menemukan 2 orang nenek-nenek menumbuk padi. Sebuah keluarga di mana terdapat ibunya sakit parah. 1 keluarga ayahnya sakit parah juga. 2 keluarga istrinya hamil besar dan ada 2 keluarga istrinya baru saja melahirkan. Sekitar 10 keluarga yang masih tinggal. Pasukan Pedatuan Melayu mengajak mereka perang dan mengadu keahlian silat. Kau hendak berperang dengan kami? Apa kau tidak melihat kalau kami orang biasa, bukan laskar? Selain itu, aku kenal dengan bapak kalian. Bapak kalian adalah saudaraku, sepupuku. Apa kau begitu kurang ajar menodongkan senjata padaku? Aku ini masih uak, kau mengerti? Pantaslah semuanya pergi. Bukan sebab mereka takut, tapi menyadari kalau kita adalah saudara mereka. Sementara itu, Hulu Balang Pibang melakukan pengintaian di bukit. Diikuti 20 pasukan terlatih. Tiba di atas bukit, mereka menemukan seorang laki-laki sedang duduk tenang dengan mata terpejam. Mereka mengepung laki-laki itu yang tampak tenang-tenang saja saat mereka mengenali, bersiap untuk menyerang. Dinda Hulu Balang Pibang, benarkah kau akan menyerang dan membunuhku? Tentu tidak, Kanda. Hanya menuruti perintah Puyang Datuk Pedatuan, perintah Puyang Melayu. Kau prajurit yang baik dan bertanggung jawab. Aku mengerti. Biarlah urusan ini aku selesaikan dengan Kanda Marajo. Katakan padanya, temui aku di sini. Puyang Rajo Batu diiringi beberapa pengikutnya mendatangi bukit di mana Puyang Pendape menunggu dengan amarah meluap dan kemarahan di mana semua penduduk dan pasukan telah pergi entah kemana di telan hutan. Kau ingin menantang aku? Sungguh kurang ajar dirimu. Kemana laskar dan rakyatmu? Mereka melarikan diri karena takut. Memalukan sekali. Menyesal aku datang kemari. Ternyata pedatuanmu hanyalah kumpulan pengecut. Mengapa Kakanda selalu membenci aku? Aku sudah pergi jauh dan tidak mengusik kehidupanmu. Mengapa pula Kakanda memelihara kedengkian dan kesombongan? Terjadilah pertarungan hebat antara Puyang Rajo Batu dan Puyang Pendape. Pertarungan sudah berlalu selama 3 hari 3 malam, sampai akhirnya Puyang Lasema dan Puyang Maha datang dan menghentikan. Kemudian muncul juga Rawas untuk menjemput Puyang Pendape atas permintaan istrinya. Dia meminta agar Puyang Pendape dan Puyang Rajo Batu berhenti bertarung. Namun Puyang Rajo Batu tidak mau berhenti. Dia benar-benar egois dan keras kepala. Sudah berkali-kali terjatuh dan muntah darah. Puyang Pendape juga sering terluka, namun saat tubuhnya tersentuh tanah, kembali sembuh seperti semula. Puyang Rajo Batu mengendalikan batu-batu besar dengan kekuatannya. Maka dalam pertarungan itu, banyak batu-batu berterbangan di atas bukit kecil dan di sekitar gua tempat Puyang Pendape bersemedi sebelumnya. Batu-batu yang berserakan itu masih dapat dilihat sampai sekarang di atas bukit Pendape. Kanda, apabila engkau hendak mengalahkan aku, hanya dengan ditusuk dengan bulu perindu. Di sisi bukit ada bulu perindu. Ambillah.
Pendape seraya mengelak serangan-serangan berupa batu-batu besar yang dilemparkan oleh Marajo. Marajo kemudian dengan cepat memotong runcing bambu dengan sekali pancung. Kemudian dia potong seukuran tombak, lalu melompat dan melemparkan ke tubuh Puyang Pendape. Tanpa ampun, buluh perindu itu menancap menembus dada Puyang Pendape. Ush, Semua yang menyaksikan terkejut dan bersedih sekali. Puyang Merajo merasa puas dan tertawa keras melihat bambu menancap di tubuh Puyang Pendape. Rawas melompat untuk mendekati Puyang Pendape yang berlumuran darah. Terdengar pekik tangisnya saat melihat kakak iparnya terluka parah. "Kak!" Puyang Lasemah dan Puyang Mahat menghampiri dan berlutut di sisi mereka. Dari wajah mereka sangat terlihat duka mendalam dan kesedihan. Rawas ingin mencabut potongan bambu yang menancap di dada Puyang Pendape. Tapi Puyang Pendape tidak mengizinkan, sebab dia akan sembuh dan hidup lagi karena kesaktian ilmu Raja Bumi. Dia tidak ingin berseteru lagi dengan sang kakak. Dia ingin menjadi peringatan untuk orang-orang Melayu agar jangan berseteru dalam keluarga dan perang saudara. Orang Melayu haruslah bersatu, katanya. "Mbak, aku kembalikan Nurna pada Mbak. Rawas, tolong jaga kemenakan kau dan kakakmu. Berikan pibang sakti ini pada Padukara. Kebumikan jasadku di atas bukit ini, tepat di atas bukit kecil di bawah rumpun bambu yang sering dibuat anyaman bubu." Rawas tidak menanggapi. Dia sudah dikendalikan perasaannya. Air matanya tidak terbendung lagi. Puyang Pendape berkata agar dia jangan bersedih, sebab jalan hidup ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Tugas manusia adalah berbuat baik, karena Sang Pencipta ingin mengetahui hamba-hambanya yang baik dan buruk. Matanya mulai kabur, tangan Puyang Pendape terasa dingin. Kembali dia berkata untuk terakhir kalinya, "Kelak suatu masa di Pedatuan Pendape akan berdiri sebuah kota yang besar dan sejahtera, terkenal di seluruh dunia. Saat itu penduduknya telah mendapat cahaya. Cahaya itu dibawa oleh seorang anak yatim piatu yang jujur. Nanti anak keturunan rakyatku yang pergi akan kembali ke sini membangun kota itu. Banyak juga orang asing yang akan datang. Pada suatu saat nanti akan lahir seorang pemimpin yang akan memulai peradaban baru. Dia suka membaca, suka belajar dan menulis, sebab dunia akan terang oleh pengetahuan." Dan kemudian tubuhnya lunglai, pertanda dia pergi untuk selamanya. Sesuai wasiatnya, jenazah dikubur di atas bukit itu. "Mbak, aku akan membangun talang baru untuk mewujudkan cita-cita Kakanda Pendape, untuk meluaskan Pedatuan Melayu sehingga negeri Melayu bukan hanya di bukit-bukit dan kaki gunung saja, tapi juga di semua dataran dan lautan." Rawas pergi membawa pibang sakti milik Pendape. Dia kemudian membangun talang di sisi sungai besar. Kelak di kemudian hari, sungai itu bernama Sungai Rawas. Puyang Lasemah dan Puyang Mahat kembali pulang ke Pedatuan Melayu, kemudian meminta anak-anak atau siapa saja untuk turun pindah ke dataran rendah, lalu membangun talang-talang baru. Banyak penduduk yang mengikuti saran itu, sehingga tersebarlah penduduk Pedatuan Melayu. Mereka bermukim dan menanamkan sungai sesuai nama hal yang mereka temui atau nama pemimpin mereka. Akhirnya, mereka lebih suka tinggal di dataran rendah, membuat Pedatuan Melayu ditinggalkan yang hanya menyisakan batu-batu megalitikum. 3 bulan kemudian. Setelah peristiwa itu, Serunting pulang ke Pedatuan Pendape. Dia yang suka berkelana kemana-mana untuk mencari ilmu kesaktian. Sekarang dia sudah menjadi orang sakti dengan julukan Si Pahit Lidah. Dia rindu dengan keluarga sang paman, Puyang Pendape. Serunting sekarang sudah berumur 27 tahun. Betapa bahagia dia saat mendekati Pedatuan. Dia rindu paman bibinya, yang dia anggap seperti orang tuanya. Saudara sepupunya pun pasti sudah besar, pikirnya. Saat dia sampai di Pedatuan Pendape, merasa sangat heran sekali. Talang-talang yang dia lalui sepi dan bangunan rumah sudah rusak karena tidak terurus. Bahkan sudah ada yang roboh dan dimakan rayap. Halaman-halaman rumah juga tidak terawat. Rumput telah tumbuh menjalar tinggi. Dia datangi setiap talang di Pedatuan.
Sampailah dia di Talang Meranti yang masih ada beberapa rumah yang dihuni. Dengan demikian dia dapat mencari informasi apa yang sudah terjadi. Dia bertamu ke rumah seorang warga. Mereka menceritakan kalau Pedatuan diserang Puyang Marajo dari Pedatuan Melayu. Keputusan Puyang Pendape adalah semua rakyat harus pergi dan menghindari perang. Dialah kakek berani yang berbicara dengan prajurit muda 3 bulan lalu. Serunting sedih dan dia merasa sangat menyesal pergi merantau terlalu lama. Bagaimana Paman Pendape? Puyang telah pergi untuk selamanya. Dia mengorbankan dirinya agar kita tidak perang saudara. Ai nasib, badan umat telah pergi, sekarang paman juga telah pergi. Semua menjadi haru, menasehati Serunting untuk sabar. Setelah itu, dia pergi ke bukit di sisi Talang Meranti di mana terdapat kuburan Puyang Pendape. Di jalan mendaki bukit kecil itu, dia tidak sabar ingin cepat sampai di kuburan sang paman. Karena itu, dia merasa kalau bukit itu tinggi. Baru 10 tahun aku merantau mencari ilmu, bukit ini sudah tinggi sekali. Bagaimana kalau 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 100 tahun lagi, pasti bukit ini semakin tinggi dan tinggi. Serunting adalah si pahit lidah, sehingga kata-kata yang dia keluarkan dengan hati dan emosi akan menjadi kenyataan. Dia mampu menyupai orang menjadi batu. Begitu juga bukit itu. Dia kesal karena merasa telah meninggi, padahal dia yang tidak sabar. Di sana dia meratapi kuburan paman yang dia sayangi seperti ayahnya. Aku akan menghukum Puyang Marajo yang telah berbuat jahat selama ini. Jahat pada rakyat dan jahat pada saudara sendiri. Inilah dia menuju Pedatuan Melayu dan menemui Puyang Rajo Batu di Balai Pedatuan. Hai Datuk jahat, keluarlah temui aku. Aku akan memberi hukuman padamu yang sudah tidak punya hati. Puyang Rajo Batu marah mendengar ada yang berani menentangnya. Dia menemui Serunting dan meminta kebenakannya untuk pergi dan jangan berani padanya. Namun Serunting menolak, lalu dia mulai menyerang. Hulu Balang dan prajurit mencoba menghalangi, namun sia-sia. Heha! Ha! Begitulah teriakan pertarungan mereka. Berhari-hari mengadu kesaktian, dan di akhir pertarungan mereka mulai melepas mengadu kesaktian, dan di akhir pertarungan mereka mulai melepas ilmu andalan. Batu-batu sebesar gajah berterbangan menghantam Serunting, membuat Serunting kewalahan tapi dapat mengimbangi serangan itu. Hea! Sebatan bambu runcing dilempar Serunting dan mengenai dada Puyang Rajo Batu. Tanpa ampun dia jatuh tersungkur dan tewas seketika. Selesai sudah tugas Serunting memberi hukuman pada Puyang Marajo atau Puyang Rajo Batu. Sementara itu, bukit di mana dikubur Puyang Pendape yang disebut Serunting selalu meninggi dan meninggi. Terjadi hal aneh. Bukit benar-benar meninggi dan meninggi, sehingga menjadi bukit yang tinggi sebagaimana sekarang ini. Orang bilang bukit itu meninggi sebab kata Serunting yang tidak sabar ingin cepat sampai. Ada juga yang bilang meninggi karena kesaktian Puyang Pendape. Penduduk pun menamakan bukit itu dengan Bukit Pendape.